Kebetulan kan sekarang tanggal 5 Zulhijjah nih Ustaz, hari Jumat. Nah ini sama kasusnya kayak kemarin Ustaz. Tanggal Ya ada apa namanya di hari Jumat ini kan 5 Dzulhijjah. 5 Zulhijjah ya. Eh, di Jumat ini kan laki-laki itu disunahkan untuk potong kuku, cukur kumis gitu ya kan Ustaz. Bahkan eh, apa Oh namanya iya, cukur ketiak, cukur bulu kemaluan seperti itu kan ya Ustaz ya. Sunahnya seperti itu. Tapi di bulan ini, di bulan Zulhijjah ini, bagi yang berkurban itu kan malah dilarang untuk memotong kuku, mencukur rambut tuh. Ini tabrakan ya Ustaz ini. Ini apa yang harus iya, iya. dilakukan ya Ustaz? Motong kuku apa nggak motong kuku gitu jadinya? Assalamualaikum Ustadz. Kalau demikian berarti jamaah haji boleh menjamak dan mengqashar sholatnya selama dia berada di Saudi, kecuali dia ikut imam mukim harus itmam. Betul begitu Kak Ustadz? لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, yang panjang umur, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, dan salah satunya kita masih mendapatkan waktu-waktu yang potensial, yakni kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian serta umatnya hingga akhir zaman. Amin amin. Kita masih membuat kitab Riyadhus Shalihin karya besar Imam Nawawi. Alhamdulillah sekarang masuk ke nomor hadis keempat. Tamam, kajian kami masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Makmur Dongoran LCMSI Hafizullah. Alhamdulillah beliau sudah hadir di antara kita dan semoga Gurunda diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dan di kolom komentar dan insya Allah akan dijawab pada kesempatan yang tepat. Semoga berguna bagi manfaat selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa banyak kata kepada Gurunda Tahfadhol Maskur. Baik. Sekarang hadis keberapa? Hadis keempat ya. Hadis keempat. Nah, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد, Alhamdulillah pada pagi hari yang sangat berbahagia ini menjelang Jumat, insyaallah kita kembali ditemukan oleh Allah dalam rangka belajar ajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar hadis Nabi. Ini adalah salah satu privilege yang Allah berikan kepada kita di sela waktu yang ada ya. nah, Alhamdulillah
dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk hadis yang keempat ya. Hadis yang keempat. Jadi sebelum kita masuk, tafadhal dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Abdullah yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma berkata, kita berada beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu peperangan, yaitu perang Tabuk. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang laki-laki yang engkau semua tidak menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang-orang tadi ada besertamu, yakni sama-sama memperoleh pahala. Mereka itu terhalang oleh sakit. Maksudnya andai kata tidak sakit pasti ikut berperang. Dalam suatu riwayat dijelaskan, melainkan mereka yang tertinggal itu berserikat denganmu dalam hal pahalanya. Riwayat Muslim. Nah, وعن أبي عبد الرحمن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة في غزاة وقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إذا كانوا معكم حبسهم المرض. وفي رواية ألا إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. جابر بن عبد الله أبي عبد الله kunyahnya Abu Abdullah, Abu Abdullah, dan kunyah ini disunnahkan, ya sunnahkan. Apakah ada anaknya atau tidak ada anaknya, tetap disunnahkan kunyah. Ya. Dan para sahabat biasa membuat kunyah. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kunyah ini satu identitas orang beriman. Ya, karena orang-orang kafir tidak memakai kunyah. Orang kafir tidak memakai kunyah. Tapi Nabi, para sahabat dan juga orang-orang saleh, generasi terbaik, dan sampai hari ini masih digunakan. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu dia mengatakan, kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati, adalah kami bersama Nabi alaihi wasallam pada suatu peperangan. Beliau bercerita tentang kejadian beliau Nabi bersama Nabi di satu peperangan. Artinya dalam kondisi perang pun menghalangi mereka untuk belajar, ya. Jadi menghalangi mereka untuk menuntut ilmu, dapatkan faedah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kesibukan kita, aktivitas kita, kemudian apapun itu, mestinya tidak menghalangi kita juga untuk belajar, ya, mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu. Tidak mesti kita mendapatkan ilmu itu, tidak mesti harus banyak-banyak. Satu hadis, satu ayat, satu faedah, satu ucapan ulama yang memiliki makna, cukup sehari. Ya, konsistensi yang dibutuhkan. Hingga kita tidak ada alasan, saya sibuk, saya kerja, saya apa segala macam, sehingga saya tidak ada waktu. Tidak dibenarkan. Hatta sahabat, hatta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi perang pun beliau masih mengajarkan, memberikan faedah kepada para sahabat. Dan itu dicatat oleh para sahabat, didengarkan, disampaikan lagi oleh sahabat ini. Apa kata dia? Inna bil Madinati la rijalan. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa lelaki, masirtum masiran. Tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan.
Ya, artinya ada satu kelompok atau beberapa orang yang sebetulnya orang ini ya tidak ikut dalam perjalanan tersebut. Secara fisik mereka tidak ikut. Oleh karenanya Nabi katakan, masirtum masirat wala qata'tum wadiyan. Tidaklah kalian berjalan menelusuri jalan dan juga tidaklah kalian menempuh lembah-lembah. Ya. Artinya kalian menempuh lembah, kalian berjalan menelusuri jalan, sedangkan ada beberapa kelompok tidak ikut. Ya, tidak ikut. Illa kanu ma'akum. Ya. Walaupun fisiknya tidak ikut, tapi secara pahala, secara niat, secara ganjaran mereka tetap ikut. Ya, mereka tetap ikut. Ibaratnya ada satu momen satu acara di mana acara tersebut siapapun yang ikut di acara tersebut akan mendapatkan hadiah, mendapatkan uang, mendapatkan bingkisan. Namun kata Allah, orang yang biasa meramaikan acara tersebut sedang sakit, sedang keluar kota atau apa segala macam, ada uzurnya lah. Jadi orang yang dia tidak terbiasa sebetulnya mengikuti momen tersebut, acara tersebut, tapi karena qadar Allah dia sakit atau dia ada urusan, dia tidak ikut. Ya. Namun karena hadiah sudah dibagi atau hadiah sudah diberikan dengan jumlah yang biasa hadir itu, sehingga orang yang tadi uzur itu pun tetap dapat, karena dia sudah dibelikan, sudah disiapkan lebih dulu hadiahnya atau bingkisannya. Ya, dari sejak awal dia sudah kebagian bingkisan itu, karena memang dia nggak pernah meninggalkan momen tersebut atau acara tersebut, dia selalu ikut. Begitu juga dengan orang yang disebutkan oleh Nabi ini. Mereka biasa kok ikut berperang bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Tapi qadarullah, mungkin mereka sakit, atau mungkin sudah tua, atau mungkin terhalang karena mengurus orang tua. Maka kata Nabi SAW, illa kanu ma'akum. Ya, secara pahala mereka tetap sama seperti kalian. Oleh karenanya kata Nabi, habasahumul maradu. Ya, jadi mereka terhalang oleh alasan yang masuk akal, sakit, ya, ngurus orang tua, menjaga misalkan menjaga menjaga orang sakit dan yang lain. Ya. Dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka tetap mendapatkan ya pahala. Ini kembali kepada niat, kepada niat. Sebab orang-orang yang terhalang ini tadi adalah orang-orang yang sebetulnya mereka juga ingin ikut berjihad, ingin bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian perang, tapi kata Allah ada halangan. Tapi dalam hati mereka tetap ingin. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Sebetulnya kita punya keinginan untuk belajar, ya, untuk duduk di majelis ilmu. Tapi kata Allah kita punya kesibukan, kita punya uzur, ya, terkadang sakit, terkadang tak sempat, waktunya bertabrakan. Ya. Tapi niat itu harus ada, keinginan untuk belajar, keinginan untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Itulah pentingnya niat itu. Jadi terkadang
kita tetap mendapatkan pahala hanya karena niat, walaupun terkadang tidak terrealisasi. Itu tidak disengaja. Tapi kalau hanya sekedar niat, ya tidak ada upaya untuk mewujudkan, maka ini talak. Talak itu seperti bermain-main. Sama seperti orang yang ingin bertobat, tapi nggak bertobat juga. Ini namanya talak. Oleh karena Allah Jalla Jalaluhu mencela orang-orang yang sudah menunda-nunda taubat dengan alasan nanti aja, taubatnya nanti aja. Misalkan nanti aja belajarnya, ya kapan-kapan aja belajarnya, masih ada waktu kok. Walaupun dalam hatinya ada niat, tapi nggak pernah direalisasikan. Ini tidak benar, ini dicela oleh Allah. Ya nanti aja sholatnya, nanti aja sedekahnya, nanti aja. Ya baca Qurannya kapan-kapan aja, masih ada waktu. Nanti aja kalau sudah pensiun, kalau sudah enggak. Allah katakan apa? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Akan ada suatu generasi yang mereka memilih perkara-perkara kecil dari dunia ini. Ya, artinya mereka melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang konyol. Apa hal-hal yang konyol? Hal-hal yang konyol itu adalah hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ya, hal yang dimurkai oleh Allah, lalai dari Allah, lalai dari agama, lalai dari din, jauh dari ilmu, jauh dari orang saleh. Apa kata mereka? Sayughfaru lana, pasti Allah akan mengampuni kami, kata mereka. Ya, jadi tidak hanya sekedar keinginan, sekedar niat, tapi harus ada realisasi. Tidak hanya sekedar keinginan untuk bertaubat, niat untuk bertaubat, tapi nggak pernah bertaubat. Ya, nggak pernah bertaubat. Nah, itu sama saja dia berbohong atau talau, bermain-main dengan Allah. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh bermain-main dengan Allah. Ya. Maka Allah mencela orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang bermain dengan Allah, bermain-main dengan Allah. Ya. Namun kalau kita sudah merealisasikan keinginan kita sudah coba memaksimalkan waktu untuk belajar, kita sudah belajar agama Allah, kita sudah maksimalkan untuk baca Quran, untuk bertaubat. Tapi kalau Allah ada saja mungkin penghalang, ya karena waktu bertabrakan dengan kewajiban lainnya, atau karena kita sudah baca Quran tapi terkadang lupa, terkadang harus buru-buru. Ya, ini beda cerita seperti selama kita sudah usahakan, sudah maksimalkan, maka dicatat seperti orang yang melakukan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, illa kanu wa'akum. Hadisnya sangat jelas sekali. Ya, illa kanu wa'akum. Kemudian hadis yang kedua, hadis berikutnya tafadhol dibaca lagi. Dari Abu Yazid, yaitu Ma'an bin Yazid bin Aknas radhiyallahu anhum, ia ayahnya dan neneknya adalah termasuk golongan sahabat. Kata saya, ayahku yaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar yang dengannya ia bersedekah, lalu dinar-dinar itu ia letakkan di sisi seorang dalam masjid. Saya, yakni Ma'an anak Yazid, datang untuk mengambilnya. Kemudian saya menemui ayahku dengan dinar-dinar tadi. Ayah berkata, demi Allah, bukan engkau yang kukehendaki untuk diberi sedekah itu. Selanjutnya hal itu saya adukan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, bagimu adalah pahala yang engkau niatkan, hai Yazid, yakni bahwa engkau telah memperoleh pahala sesuai dengan niat sedekahmu itu. Sedang bagimu adalah apa yang engkau ambil, hai Ma'an, yakni bahwa engkau boleh terus memiliki dinar-dinar tersebut karena juga sudah diizinkan oleh orang yang ada di masjid. Yang dimaksudkan adalah Yazid tadi, riwayat Bukhari. Hadis yang tadi sudah ya, tadi ada riwayat berbeda ya. Iya.
redaksi yang berbeda. Dari Wan Abi Yazid Ma'an bin Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhu. Dari Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas, semoga Allah meridai mereka. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia si Ma'an ini, wa abuhu yakni Yazid, jadi si dia ini kembali kepada Ma'an, wa abuhu kembali kepada Yazid, wa jadduhu kembali kepada Akhnas. Sahabiyun, mereka semua adalah sahabat. Jadi Ma'an, Yazid dan Akhnas ini semuanya sahabat. Jadi mulai dari kakeknya sampai ayahnya dan juga sampai anaknya adalah sahabat. Jadi ini satu kemuliaan yang jarang dimiliki oleh orang. Ya, jarang dimiliki oleh orang. Bahkan Abu Bakar, bahkan Umar bin Khattab, manusia terbaik, ya, ayahnya tidak beriman. Anaknya beriman tapi ayahnya tidak. Hatta Rasulullah SAW ayahnya tidak beriman. Ayahnya tidak beriman. Ayahnya tidak beriman. Jadi ini satu kelebihan, ya, yang Allah berikan kepada si Ma'an ini, Abi Yazid ini. Ya, itu kelebihan. Dan sekali lagi, tentu kelebihan itu tidak semua dimiliki oleh orang. Kelebihan yang sama tidak mungkin dimiliki oleh semua orang. Tidak ada kelebihan yang sama yang dimiliki oleh orang yang banyak. Tidak ada itu. Ya. Hatta para nabi kelebihannya berbeda-beda. Misalkan Nabi Nuh alaihi salam, Allah berikan dia kelebihan kesabaran, ikhlasan dalam berdakwah. Tapi anaknya tak beriman. Ya. Anaknya tidak beriman. Begitu juga dengan Ibrahim alaihissalam. Allah berikan dia kesabaran, kekuatan iman, ya. Tapi ayahnya tidak beriman. Banyak para nabi dan rasul yang setiap nabi dan rasul itu Allah kasih kelebihan masing-masing. Oleh karenanya kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, para nabi dan rasul itu kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian. Ya, dari sisi yang bisa jadi satu nabi tidak kelebihan satu nabi tidak dimiliki oleh kelebihan lainnya. Tidak dimiliki oleh kelebihan lain. Ya, bahkan nabi kita nabi terbaik, ya, seringkali Allah buat nabi kita itu kelaparan, ya kan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada yang bisa mengganjal dalam perut, bahkan nabi harus mengikat batu di dalam perutnya. Tapi Allah lebihkan Nabi Sulaiman. Allah lebihkan Nabi Sulaiman dengan harta, dengan kerajaan, kekuasaan yang sangat berlebih sekali. Bahkan kekuasaan Nabi Sulaiman adalah kekuasaan yang paling luas, kekayaan yang paling kaya dalam sejarah manusia. Tidak akan ada yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Jadi sekali lagi kita kembali kepada Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Dia, ayahnya dan kakeknya adalah orang-orang yang beriman dan sahabat. Dan kita ketahui bahwa keutamaan sahabat ini tidak bisa dibanding oleh siapapun, hatta tabi'in. Ya, mungkin secara keilmuan tabi'in terkadang lebih berilmu daripada sahabat secara keilmuan, secara kuantitas keilmuan. Tetapi derajat sahabat itu, status sahabat itu tidak bisa ditanding oleh siapapun. Ya. Kata Ma'an ini,
dia bercerita, karena Abi Yazid adalah ayahku. Siapa ayahnya? Yazid. Jadi dia bercerita tentang ayahnya. Akhraja danani yatasaddaqu biha. Ayahku ini mengeluarkan beberapa dinar, mengeluarkan dari sakunya atau dari kantong, dari manapun ya, dia keluarkan. Yatasaddaqu biha adalah kemudian dia sedekahkan dinar tersebut. Fawada'aha inda rajulin minal masjid. Lalu kemudian dia meletakkan dinar tersebut, atau dia menitipkan dinar tersebut kepada seseorang yang berada di masjid. Ibaratnya kita ada uang, kita ada recehan atau berapalah itu, kita taruh tuh di kotak infak, atau kita titipkan kepada satpam atau DKM, ya. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya si Ma'an. Jadi dia titipkan kepada pengurus masjid, pada seseorang yang ada di masjid tersebut. Ya. Coba kita lihat. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Lalu saya datang ke masjid, saya ambil uang itu, saya ambil lagi dinar tersebut. Barangkali orang yang tadi dititipkan itu dia kasih ke si Ma'an ini, kayak muter, uangnya muter, dinarnya muter, ya kan? Ayahnya Yazid titipkan ke seorang lelaki yang ada di masjid, lalu kemudian si Ma'an ini anaknya datang dan mengambil dinar tersebut, barangkali dikasih oleh dia. Fa'ataituhu biha. Lalu kemudian saya bawa dinar tersebut, saya balikin lagi ke ayah saya, saya bawa lagi ke ayah saya. Jadi muter, ya kan, muter. Belum sempat dia apa-apa di masjid, ya orang ini datang kasih ke Ma'an, kemudian Ma'an bawa ke rumahnya, kasih ke ayahnya lagi. Kan ayahnya sudah ngasih tadi, sudah berikan infak. Ya. Lalu apa kata ayahnya? Aqala wallahi ma iyyaka aradtu. Ya. Kata ayahnya, demi Allah saya tidak ingin itu. Iya kalau atau demi Allah saya tidak saya tidak menginginkan sedekah itu kembali ke sini. Ya. Saya tidak ingin sedekah yang aku kasih tadi, dinar yang aku kasih tadi, seharusnya kamu nggak usah bawa. Ibaratnya kita bawa makanan, kita bawa buah ke masjid, dan kemudian kita datang sebagai anak, ayah kita misalkan bawa buah ke masjid, lalu kemudian kita sebagai anak datang ke masjid, buah yang tadi dikasih ke masjid, dititipkan ke masjid, kita bawa kembali ke rumah, kan gitu, mutar. Ya. Dan ayah mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah saya tidak menginginkan ya dinar ini kembali kepadamu, atau saya tidak menginginkan dinar ini kamu ambil. Wa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kami berdebat sampai kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat bagaimana tindakan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, kamu telah mendapatkan pahala sesuai dengan yang kamu niatkan. Kamu titipkan ini ke masjid dengan niat sedekah, maka kamu mendapatkan pahala sedekah. Ya, pahala sedekah. Walaupun kembalinya kepada anaknya, ke rumahnya sekalipun, ya, tapi karena niatnya tadi sudah benar-benar ikhlas karena Allah, maka kau mendapatkan sesuai dengan niat yang kau lakukan. Ya, jadi Nabi mengatakan kepada ayahnya, wahai Yazid, ini kan ayahnya, maka kamu mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu. Ya, lalu kemudian kata Nabi, walaka ma akhadta ya Ma'an, sedangkan kau wahai Ma'an, kamu boleh mengambilnya.
itu hakmu. Ya, karena pengurus masjid telah memberikannya kepadamu, maka silahkan diambil, itu sudah menjadi hak. Ya, maka subhanallah, inilah pentingnya niat itu. Ya, terkadang niat yang ikhlas, ya secara tidak sadar kembalinya kepada kita. Ya, apa yang kita sedekahkan 50.000 yang kita sedekahkan hari ini, ya, karena Allah balikan. Ya, kita kasih ke orang 50.000, bisa jadi dalam beberapa waktu kita mendapatkan nilai yang sama. Ya kan? Dalam rumah tangga sering kita kasih hadiah, makanan, rumah, ya kita kasih ke tetangga kita. Alhamdulillah balik lagi, dibalikin lagi, walaupun dengan barang yang berbeda. Artinya dengan niat kita, ya berbuat baik kepada tetangga, mereka balas lagi. Dan itu cara Allah. Cara Allah secara instan memberikan balasan kepada apa yang kita lakukan. Nah, disitulah butuhnya kita ikhlas dalam melakukan apa. Ya, kalau kita ikhlas dalam melakukan apapun, maka Allah terkadang balas dengan nilai yang sama ataupun dengan nilai yang besar daripada itu. Ya, maka subhanallah, hadis Ma'an bin Yazid ini, bin Akhras ini adalah hadis yang sangat bermanfaat sekali. Ya, banyak pelajaran yang kita dapatkan dari itu. Ya, susah terkadang berkaitan dengan pelajaran keikhlasan. Ya, pelajaran keikhlasan. Baik, karena rasa cukup. Alhamdulillah kita bisa belajar dua hadis. Itu kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu agar seluruh aktivitas yang kita lakukan diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan rahmat, kemudian diberikan sadat, ya, sadat dibenarkan yang salah dan diistiqomahkan ketika kita berada dalam kebenaran. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ingin bertanya, tabatan. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Ke moderator. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada dua pertanyaan Ustaz. Kebetulan kan sekarang tanggal 5 Zulhijjah nih Ustaz, hari Jumat. Nah ini sama kasusnya kayak kemarin Ustaz. Tanggal? Ya ada apa namanya, di hari Jumat ini kan 5 Zulhijjah. 5 Zulhijjah ya. Di Jumat ini kan laki-laki itu disunahkan untuk potong kuku, cukur kumis gitu ya kan Ustaz. Bahkan cukur ketiak, cukur bulu kemaluan seperti itu kan ya Ustaz ya. Sunahnya seperti itu. Tapi di bulan ini, di bulan Zulhijjah ini, bagi yang berkurban itu kan malah dilarang untuk memotong kuku, mencukur rambut tuh. Ini tabrakan ya Ustaz ini. Ini apa yang harus dilakukan Ustaz? Motong kuku apa nggak motong kuku gitu jadinya? Barakallahu fikum. Tadi pertanyaannya adalah apa namanya? Ini hari Jumat, gitu ya, hari Jumat yang biasanya disunahkan untuk memotong kuku dan sebagainya. Di satu sisi kita telah masuk pada 10 Dzulhijjah. Di antara sunnahnya itu adalah di antara sunnah itu adalah tahan untuk tidak memotong rambut. Itu bukan apa yang harus kita lakukan. Maka sebetulnya dalam perkara-perkara seperti ini sering kali terjadi. Ya, mana yang harus didahulukan. Para ulama menyebutkan bahwa menahan tidak memotong rambut, tidak memotong kuku bagi orang yang berkorban itu lebih kuat perintahnya daripada sunnah memotong kuku di hari Jumat. Maka sikap kita bagaimana? Maka sikap kita mengambil
larangan untuk memotong kuku dan mencukur rambut untuk bagi orang yang berkurban. Iya. Dan kita akhirkan saja memotong kukunya dan memotong rambutnya sampai waktu selesai berkurban. Ya, jadi sebetulnya tidak ada hal yang bertentangan di sini, hanya saja mana yang lebih prioritas. Apabila antara larangan dan perintah bertemu, maka kita dahulukan larangan dulu. Artinya kita berhenti dulu untuk potong kuku, berhenti dulu untuk mencukur rambut sampai kita selesai berkorban. Ya, Allahu a'lam. Afwan Ustaz, itu batasnya sampai kurban kita dipotong ya Ustaz ya? Baru kita boleh potong kuku cukur rambut? Sampai kurban kita dipotong. Selesai dipotong, ya artinya kurban sudah mati baru boleh. Potong. Syukuran. Yang terakhir ini Ustaz, dari kolom komentar ya, sempat saya tanya juga sih di WhatsApp Ustaz, tapi bagusnya saya tanyakan di sini. Assalamualaikum Ustaz, kalau demikian berarti jamaah haji boleh menjamak dan mengqashar sholatnya selama dia berada di Saudi, kecuali dia ikut imam mukim harus itmam, betul begitu Kak Ustaz? Naam, cuma untuk jamaah bagi orang yang safar itu tidak disunnahkan. Jamaah tidak disunnahkan, ya, kecuali dia sedang berjalan, sedang di perjalanan. Misalkan kita dari Indonesia ke Dubai, nah selama di pesawat itu boleh kita menjam. Nah, itu pun tidak disunahkan, hanya boleh saja itu jamaah. Nah, kalau kita sudah mukim, itu lebih tidak disunahkan lagi. Bahkan sebagian ulama di antaranya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan justru itu makruh menjamaah itu. Ya, makruh. Karena kita sudah mukim, kita sudah berarti kita sudah tidak ada lagi hal yang mendesak. Ya. Nah, untuk kasus qashar itu memang tetap disunahkan, baik itu kita dalam kondisi sedang berjalan maupun kita masih safar, kondisinya masih safar tapi tidak berjalan. Itu bedanya. Kalau qashar itu memang sunnah muakkadah. Bahkan sebagian ulama, sebagian sahabat mengatakan qashar itu sampai pada derajat wajib. Ya, sampai derajat wajib. Ala kulli hal ada khilafnya di situ. Yang pasti bahwa kita tetap disunahkan mengqashar sampai atau selama kita masih berstatus musafir. Ya, selama kita berstatus musafir maka disunahkan untuk mengqashar. Adapun jamak tidak menjamak kecuali di Mina dan Muzdalifah, ya. Itu baru berjamak. Adapun yang lainnya sebetulnya kita tidak disunahkan untuk menjamak. Dan itulah pendapat yang paling kuat. Ya. Bisa dibedakan ya antara jamaah dengan qashar. Sekali lagi kalau qashar disunnahkan, bahkan diwajibkan oleh sebagian ulama selama safar. Sedangkan jamaah itu tidak disunnahkan, tapi diperbolehkan, kecuali di Muzdalifah, ya. Adapun jamaah tidak disunnahkan. Ya, diperbolehkan ketika kita sedang mengalami kesulitan di perjalanan. Ya, adapun kita sudah tenang di rumah atau di tempat, ya itu tidak disunahkan, bahkan sebagai katakan tadi makruh. Ya, Allahu a'lam. Konfirmasi Ustadz, karena penonton kita dari kaum yang Gen Z, jadi kalau menjamak itu menggabungkan sholat, kalau mengqashar itu meringkas sholat. Berarti mengqashar itu selama di dalam perjalanan atau masih di tempat tujuan, kita lebih kuat itu meringkas sholat ya Ustadz, mengqashar ya. Tapi kalau menjamak, betul, mengqashar. Kalau menjamak itu posisinya di dalam perjalanan aja ya. Kalau udah sampai malah makruh untuk pada menjamak gitu. Makruh, ya. Saya jadi teringat ini Ustaz,
Dan ini baru enggak nih waktu Ustaz bilang, karena waktu Rasulullah kan lahirnya di Mekah, hijrah ke Madinah. Waktu Fatu Mekah, Rasulullah kan ke Mekah. Rasulullah cuma mukosor ya Ustaz ya, nggak berjamak berarti ya. Hampir semua perjalanan Nabi itu Nabi mengkosor. Safar Nabi beliau mengkosor, hampir tidak pernah beliau meninggalkan kosor. Sedangkan jamaah tidak, Nabi tidak menjamak kecuali di Mina dan Musdalifah. Ya, oleh karenanya bahkan sebagian ulama mengatakan, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah mengatakan tidak ada jamak. Tidak ada jamak kecuali di Musdalifah dan di Mina tadi. Ada batasannya nggak sih Ustaz? Sampai berapa lama di tempat tujuan? Sampai mengkosor terus? Ya, tidak ada ketentuan yang khusus ya, oleh karena Nabi tidak membatasi. Cuma selama Nabi di perjalanan beliau tetap mengkosor. Dan terkadang perjalanan Nabi itu bisa seminggu, bisa 2 minggu. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan selama dia masih berstatus musafir, walaupun itu sebulan misalkan, maka dia tetap mengkosor. Ya. Ini kasusnya jadi kayak saya nih Ustaz. Orang-orang haji, ya orang-orang haji, mereka tetap mengkosor. Mereka tetap mengkosor karena status mereka bukan mukim, mereka kesana itu untuk haji. Dari statusnya musafir, dan itu diperbolehkan bagi mereka untuk mengkosor, untuk mengkosor. Kecuali tadi seperti yang tadi antum berikan isyarat. Kecuali bersama imam. Kalau imamnya mungkin, maka kita juga sebagai musafir tetap ya itmam, tetap menyempurnakan, tidak mengkosor, tidak memendekkan. Ya, tergantung kita imam kepada siapa. Kalau imam kita mukim, maka kita mukim, kita tidak mengkosor. Kalau imam kita musafir, maka kita sama-sama mengkosor. Allahu a'lam. Itu jadi pertanyaan saya. Jadi nyambung nih Ustaz. Saya kan musafir ya Ustaz ya. Benar nggak sih saya? Kan saya kerja di Dubai nih Ustaz. Kan sih posisinya di tujuan, belum balik lagi ke Indonesia, belum balik ke rumah. Tapi posisi saya 11 bulan di Dubai. Ini saya jatuhnya gimana nih Ustaz nih? Musafir di kosor atau ikut yang mukim Ustaz? Jaringan antum nggak wadah. Coba diulang tadi suara antum nggak kedengaran tadi. Oke. Kan posisi saya ini sebagai pekerja di sini Ustaz, di Dubai ini. Jatuhnya kan musafir, belum balik lagi ke tujuan. Ya. Berarti antum sekarang kondisinya masih kontrak dengan perusahaan Dubai. Nah, Betul tidak? Betul kan? Betul. Antum masih dikontrak dengan perusahaan Dubai dengan visa apa? Dengan visa residen. Visa pekerja. Residen. Iya. Visa apa namanya? Visa residen Ustaz. Berarti visa residen, visa kontrak kerja ya, bahasa umumnya begitu ya. Artinya belum ada status antum sebagai warga atau sebagai orang yang bermukim di situ, betul nggak? Ya, sebagian ulama mengatakan kalau memang setelahnya antum masih meniatkan bermusafir, maka antum boleh mengkosor. Oke. Iya, begitu. Ya. Namun ada ulama membatasi begini. Kalau antum sudah menganggap diri antum sebagai orang yang mukim di sini berbulan-bulan, bisa setahun, seperti halnya para pelajar-pelajar kita di Madinah, di Kairo, ya mereka sebetulnya status, walaupun tidak ada status dikatakan Anda mukim atau saya mukim, tapi kan diniatnya sudah mukim, dia sudah mukim di situ, maka dia tidak lagi mengkosor. Sama seperti antum. Kalau antum sudah niatkan saya bermukim di Dubai selama setahun, maka antum sebagai mukim sebaiknya bukan lagi bukan lagi mengkosor. Oleh karena di sini kembali kepada kebiasaan para pekerja. Kalau sebulan, kalau seminggu kan oke, masih musafir, sebulan masih musafir. Tapi kalau setahun dikontrak, karena rasa secara uruf, secara
definisi umum, ana rasa itu bukan lagi musafir ya Allah a'lam. Alhamdulillah. Jadi kalau antum misalkan sekali lagi dikontrak selama setahun, maka tidak lagi musafir karena antum sudah mulai bermukim di situ kan. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Waduh, banyak banget nih ilmunya nih Ustaz. Tapi ada rasaan ya, ana menyarankan antum bermukim saja, anggap sebagai bermukim untuk keluar daripada khilafiyah, Iya, iya, iya. untuk kehati-hatian dalam ibadah ya. Allahu a'lam. Karena memang ya selama saya belajar gitu Ibu, walaupun di sini kan banyak banget perbedaan banget nih Ustaz nih. Beda sama di Indonesia ya. Iya, iya. Dan saya lebih bukan menghindari perdebatan sih, menghindari perbedaan gitu. Ya, apabila di antara kami juga kaum muslimin muslimah yang sedang mengalami musibah ujian, sakit, kesulitan, gangguan jasmani dan rohani, semoga Engkau angkat ya Allah dan jadikan peningkatan derajat di sisimu juga sebagai kawalan penghapus dari dosa-dosa, baik besar, kecil, sedikit, banyak, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, nampak maupun yang tak nampak. Semoga semuanya diampuni, diganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari kami, mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Famang sa'afal yumin wa mang sa'afal yapur. Apabila kalian beriman dan bermasalah, maka dipersilakan. Begitu juga barang siapa ingin kafir atau bermaksiat, dipersilakan. Tapi tentu saja semua akan dimintai tanggung jawabnya dan semua ada expiry date-nya, ada masa berlakunya. Dan orang berfirman, kuluman aliyafan, semua akan binasa. Sabda Rasul kita, umur umat kita tidak jauh 60-70 tahun saja, maka hisab pada diri kita sebelum kita disab olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah.